Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Ini adalah wajah baru dari Jalan HR Rasuna Said sisi timur yang lebih humanis, lebih luas, lebih ramah para pesepeda dan juga para pejalan kaki. Per hari ini tanggal 7 Juni sudah diadakan kembali Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said setelah sebelumnya sempat dievaluasi. Ya, barusan kita melihat ada dua pelanggar lalu lintas yang melawan arah. Nah, untuk jalur sepeda sendiri sudah dibuatkan garis putus-putusnya di bagian pinggir ke arah trotoar. Sedangkan trotoarnya di sini kita lihat telah bertransformasi menjadi trotoar yang lebih estetik. Ini adalah foto-foto yang dapat kita lihat di Instagramnya JKT Info. Di pagi hari ini tanggal 7 Juni adanya kegiatan Car Free Day dan cukup ramai dikunjungi oleh masyarakat termasuk Pak Gubernur DKI Jakarta yaitu Pak Pramono Anung. Dan seperti kita ketahui biasanya Car Free Day diadakan di Jalan Sudirman dan juga Jalan Tamrin. Hanya saja terkadang jalan tersebut ya karena sangat ramainya bahkan sulit untuk lari ya ataupun berolahraga. Pemantauan dari perkembangan penataan kawasan di sepanjang Jalan HR Rasuna Said yang akan segera rampung ini, kita mulai dari arah jembatan penghubung Jalan HR Rasuna Said menuju ke arah Menteng. Nah, persis sama dengan beberapa hari sebelumnya yang kita lihat di bagian pinggir ini masih ada pekerjaan penataan tanggul dan juga turap dari Kali Cideng. Sedangkan untuk trotoarnya sudah ada proses pemasangan ubin yang dibeton ya di bagian bawahnya, dan trotoarnya sendiri sudah semakin rapi walaupun kita lihat masih ada sabdak-sabdak yang keluar di bagian area yang memang nantinya akan menjadi tanah timbunan yang ditanami dengan tanaman-tanaman hias. Pepohonan masih ada di sini, pepohonan yang cukup besar itu dibiarkan, jadi memang tidak dipotong untuk menjaga ruang terbuka hijau di ujung Jalan HR Rasuna Said. Ada pekerjaan lain yang kita bisa lihat di bagian pinggir di area yang ditutup per berapa ratus meter. Pekerjaan itu adalah pembangunan dari halte-halte bis non-BRT ataupun halte-halte bis-bis yang bukan bis Transjakarta. Untuk bis Transjakarta sendiri yang kita lihat sudah menggunakan halte-halte yang baru di bawah stasiun LRT Jabodebek atau juga halte-halte lainnya yang berada di sepanjang Jalan HR Rasuna Said di sisi tengah. Sedangkan untuk halte-halte bis non-BRT yang kita lihat sebelumnya itu sudah ada, namun saat ini juga ikut direvitalisasi per berapa sekian ratus meter itu jaraknya akan ada halte-halte sendiri dengan tujuan bisnya yang sudah disiapkan di pathway finding ataupun informasi di dekat halte. Satu hal lagi yang kita lihat, fasilitas yang ditambahkan di sini adalah lampu PJU yang estetik ya, yang kita juga lihat sama dengan yang ada di sisi barat. Dengan begitu maka Jalan HR Rasuna Said menjadi lebih indah. Nah, progres penataan di Jalan HR Rasuna Said sisi timur ini bukan hanya sekedar proyek estetika saja, melainkan langkah nyata Jakarta untuk sejajar dengan kota-kota global dunia yang memprioritaskan manusia ya di atas dari para pengguna jalan dan para pengendara, tentunya para pejalan kaki dalam hal ini. Dan berikutnya adalah menjadikan Jalan HR Rasuna Said sebagai complete street. Jadi semua mendapatkan haknya melalui trotoar yang nyaman, jalur sepeda yang aman, dan pemanfaatan jalan ini sebagai Car Free Day seperti yang dilakukan pada tanggal 7 Juni ini. Rasuna Said sukses membuktikan bahwasannya pusat bisnis pun ya, pusat area komersial bisa bertransformasi menjadi ruang publik yang sehat, inklusif, dan penuh energi positif bagi warganya. Nah, harapannya bukan hanya di Jalan HR Rasuna Said saja. Mudah-mudahan nanti pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbanyak area-area seperti ini, menata kawasan-kawasan yang kita lihat memang perlu sekali untuk dapat ditertibkan, ditata ya, direlokasi warganya seperti kawasan-kawasan padat penduduk. Nah, itu juga dilakukan oleh banyak kota-kota di negara maju dalam menata kotanya yang tadinya banyak kawasan padatnya menjadi kota yang rapi.
Barusan di bagian pinggir kita lihat area yang ditutup itu sudah ada rangka-rangka untuk halte non BRT, bis-bis yang berhenti di kiri jalan ya, berbeda dengan bis Transjakarta. Jalur sepeda sendiri di sini sudah dibuatkan lajurnya khusus dengan garis putus-putus, yang berarti lajur tersebut dapat juga dipergunakan oleh kendaraan lain pada saat melewati area ini, terutama bila terjadi kepadatan ya di bagian tengah ataupun lajur kendaraan bermotor. Untuk tanaman-tanaman hias di sini sudah makin subur dan makin hijau. Kemudian tanaman yang lebih tinggi ini adalah tanaman tabebuya, pohon tabebuya yang memang ditanam untuk memperindah kawasan di sekitar sepanjang Jalan HR Rasuna Said. Bukan ada di sisi timur saja, di sisi barat sudah banyak yang tumbuh. Hanya saja kita belum lihat bunganya ya bersemi. Mudah-mudahan nanti yang sisi barat bisa bersemi, itu warna-warni harusnya dan indah. Untuk trotoar ini benar-benar sudah sangat memadai untuk para pejalan kaki ya yang kita lihat. Nah, transformasi trotoar ini dulunya para pejalan kaki harus berbagi di ruang sempit dan terputus-putus trotoarnya. Ada yang konbloknya sudah terbongkar, ada yang tertutup dengan manhole. Manhole itu adalah kotak khusus yang bagian atasnya ditutup dengan beton ya, kotak juga yang bisa diangkat dan dipergunakan area bawahnya untuk saluran-saluran kabel utilitas. Nah, itu banyak yang tidak rata sehingga membahayakan para pejalan kaki pada saat melewatinya. Desain dari platform level ataupun trotoar ini memang dibangun lebih lebar menggunakan material konkrit blok yang berkualitas tinggi dan ramah tunanetra. Yang tunanetra itu menggunakan ubin yang berwarna kuning ya, yang namanya guiding block. Kemudian yang berikutnya adalah integrasi hijau, ruang terbuka hijau. Penataan ini tidak menggusur pohon-pohon yang besar-besar ya, tapi ada beberapa memang pohon yang sudah ditebang juga karena adanya proses-proses yang berlangsung dan mengharuskan hal tersebut. Namun pohon-pohon yang lain masih banyak dan adanya penanaman pohon-pohon baru yang tadi kita lihat di bagian pinggir. Tentu ruang terbuka hijaunya semakin banyak dan lebih teduh ya di tengah teriknya ibu kota. Lalu berikutnya kemudahan integrasi dengan kawasan transit. Nah, trotoar yang sudah rapi terkoneksi dengan baik dengan halte-halte bis-bis yang ada atau juga stasiun-stasiun LRT Jabodebek serta halte yang berada di bawah dari stasiun tersebut yang juga terintegrasi. Untuk marka jalan memang masih belum ya, mungkin sebentar lagi akan ada. Jadi kita tunggu saja, sedangkan pekerjaan fokus di bagian pinggir kita lihat pemasangan lampu-lampu jalan dan penambahan fasilitas-fasilitas publik seperti kursi, menanami bagian pinggir ke arah pembatas trotoar dengan jalan dengan tanaman-tanaman hias. Lalu ada pekerjaan galian-galian ya yang masih ada di sekitar sini, itu untuk keperluan jaringan utilitas saja. Jadi nanti akan ditutup dan rapi kembali. Sedangkan di beberapa titik saja lagi, ini di dekat Aryo Bimo itu masih ada pengecoran dan pembuatan trotoarnya menggunakan ubin-ubin setelah cor-corannya rapi. Salah satu titik paling padat di Jalan HR Rasuna Said di depan SPBU ini sebelumnya dikarenakan adanya pembatas jalur cepat dan jalur lambat mengakibatkan kendaraan sulit masuk ke jalur cepat ya, manuver dan harus antri sampai ke arah titik temu dengan jalan motong ke Patra yang ada di sini. Dan dahulunya untuk arus kendaraan yang dari jalur cepat menuju ke jalur lambat terkadang juga menggunakan jalur manuver, jalur lambat masuk ke jalur cepat yang seharusnya tidak boleh. Dan itu sudah ada petugas yang menunggu di depan, biasanya dulu seperti itu. Jadi memang kita harus disiplin dalam berkendara karena tentunya akan berbahaya melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti
berpindah jalur ke yang tidak semestinya, apalagi melawan arah ya. Yang kita lihat saat ini cukup banyak masih yang melawan arah di Jalan Raya Rasuna Said, dan mereka sebenarnya tahu itu akan berbahaya, hanya saja mungkin malas ya berputar balik ke arah putaran-putaran yang disiapkan di sepanjang Jalan Raya Rasuna Said ini di bagian tengah. Lanjut ke arah underpass ya. Di sini sudah rapi trotoarnya, termasuk juga guiding blocks. Tinggal beberapa titik tadi yang masih ada area yang ditutup karena adanya pembongkaran bagian pinggir jalan untuk keperluan mungkin jaringan utilitas. Pembatas-pembatas jalan yang sudah tidak dipergunakan ini dipindahkan menggunakan crane, karena kalau diangkat ini lumayan ya, tidak akan bisa diangkat oleh satu orang. Jadi ada alat bantu yaitu crane untuk memindahkan pembatas-pembatas ini. Menggunakan pembatas beton di sini dikarenakan area yang ditutup itu adalah lubang yang cukup berbahaya bagi para pengendara. Karena kalau menggunakan pembatas plastik maka bisa saja tertabrak dan para pengendaranya masuk ke dalam lubang tersebut, dan hal itu tidak kita inginkan. Nah, akses ke gedung-gedung yang ada di sepanjang Jalan Raya Rasuna Said sisi timur sudah menggunakan ubin yang rapi, yang kita lihat cukup bagus coraknya, dan ada bolat-bolat ya ataupun batang-batang beton atau juga besi logam yang ada di bagian pinggirnya. Namun untuk batang-batang beton tersebut memang secara jarak itu masih cukup lebar ya, dan bisa dilewati oleh kendaraan bermotor roda 2 yang kita beberapa kali melihat mereka menaikinya dan menggunakan trotoar untuk melawan arah. Nah, ini kepadatan arus lalu lintasnya sekarang pindah kemana? Pindah ke arah underpass. Jadi setelah Jalan Raya Rasuna Said lancar sampai ke ujung, maka bagian ujung ini adalah antrian kendaraan yang akan keluar naik lagi ke perempatan Mampang, yaitu jalan yang bertemu dengan Jalan Tendean ya. Nah, ini perlu solusi lagi ke depannya untuk memecah kepadatan arus lalu lintas yang ada. Sedangkan untuk area di depan gedung kejaksaan ini masih menyamakan level aspalnya agar rata jalannya dan mulus. Nah, ini masih dalam proses ya. Adapun tanggal peresmiannya nanti adalah pada tanggal 22 Juni bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Jakarta yang ke-499. Wow, sudah hampir 500 tahun ya kota Jakartanya, dan itu sudah berpindah-pindah kepemimpinannya dan penguasanya. Di ujung Jalan Raya Rasuna Said yang bertemu dengan Jalan Gatot Subroto ataupun perempatan Gatot Subroto di sini, kita akan putar balik ya, dan di samping kita ini ada ornamen-ornamen yang bertuliskan HR Rasuna Said, dan itu cukup bagus. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu diperbanyak ya di kawasan-kawasan yang ada di Jakarta. Mudah-mudahan merambah sampai ke Manggarai, karena yang kita ketahui Manggarai adalah sebuah kawasan yang saat ini direncanakan sebagai pusat dari transit ataupun kawasan TOD ya, Transit Oriented Development, di mana stasiun Manggarai akan menjadi stasiun sentral. Walaupun yang kita lihat masih agak lama menuju ke sana, tapi paling tidak usaha pemerintah dan progres-progres yang dibuat sudah mulai kelihatan. Ya, kita dukung pembangunan dan penataan-penataan yang dilakukan oleh pemerintah ya, sehingga menjadikan kota lebih baik, lebih rapi, lebih maju, lebih bersih, karena negara-negara di luar yang maju mereka melakukan hal tersebut dan membawa banyak manfaat bagi masyarakat ya, baik itu masyarakat di dalam negerinya atau juga para wisatawan yang datang ke negara tersebut. Ini adalah contoh Jalan Raya Rasuna Said sisi barat ya, dan sudah ada lajur sepedanya, ada halte yang baru juga untuk bis-bis non BRT. Hanya saja perlu sekali untuk dijaga bersama fasilitas-fasilitas publik yang sudah ada, termasuk
untuk area parkir mungkin dapat bekerja sama dengan gedung-gedung yang ada di sini. Para pengendara roda 2, abang-abang ojol kalau mau istirahat tidak di area trotoar, tapi ada area khusus di bagian dalam, misal seperti itu yang bisa dikerjasamakan. Lalu para pedagang kaki lima juga ada lokasi-lokasi binaan, jadi tidak menggunakan area trotoar untuk berdagang karena kita sering memperhatikan trotoarnya sudah mulai menghitam ya di beberapa lokasi yang di sisi barat karena ada yang berdagang membuang limbahnya, apakah itu limbah kopi atau limbah minyak misalnya goreng-menggoreng dan lainnya, sehingga menjadikan trotoarnya kumuh ya. Lalu berikutnya adalah taksi-taksi yang masih parkir di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, terutama di sore hari yang kita lihat cukup ramai dan cukup panjang barisannya. Bahkan arus kendaraan terkadang juga ikut tersendat karena adanya parkir kendaraan tersebut. Ditambah ada lagi kendaraan pribadi ya yang parkir, contohnya seperti ini, dan ini adalah hari Minggu. Contoh taksi yang parkir adalah yang ini. Dan ini barisnya. Nah, semoga fasilitas-fasilitas publik yang dibangun itu menjadi manfaat ya bagi masyarakat, memperlancar mobilitas dan tentunya menjadikan Jakarta lebih baik lagi ke depan. Baik, kita akan sedikit flashback tentang awal sebelum pembongkaran tiang monorel. Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Setelah ditunggu cukup lama, tiang-tiang monorel yang ada di Jalan HR Rasuna Said akhirnya dibongkar. Dan ini ditandai dengan proses pembongkaran satu tiang pertama oleh Pak Gubernur DKI Jakarta, Pak Pramono Anung, kemarin pada tanggal 14 Januari. Nah, monorel sendiri memiliki dua line ya, ataupun dua jalur yang melingkari bagian tengah kota Jakarta, yaitu Kuningan, Rasuna Said, kemudian terus ke arah Gatot Subroto, SCBD, Senayan, Pejompongan Karet, kembali ke arah Kuningan. Lalu ada line berwarna biru, ini dari arah Kampung Melayu sampai ke arah Taman Anggrek, nanti crossing di sekitar Casablanca dan juga di sekitar Karet. Jalan Rasuna Said yang dimulai dengan memotong tiang monorel yang sudah 21 menginjak 22 tahun. Dan saya meyakini ini akan membuat Jalan Rasuna Said menjadi jalan yang semakin baik dan mudah-mudahan kemacetan juga akan berkurang. Dan secara khusus saya juga ingin berterima kasih kepada Bang Yos. Dengan support dari Kajati dan KPK kita selesaikan, dan hari ini mudah-mudahan ini menjadi penanda bahwa Jakarta memang sedang menata diri untuk memperbaiki fasilitas publik yang dimiliki oleh Jakarta. Pembongkaran tiang pertama dari jalur monorel yang tidak aktif ini juga dihadiri oleh Pak Sutioso. Nah, dahulunya monorel dirancang sebagai bagian dari rencana transportasi makro pada awal 2000-an. Dan itu di masa pemerintahannya Pak Gubernur Sutioso ya. Kemudian tujuannya jelas, yaitu menciptakan transportasi terintegrasi ya, transportasi massal, mengurangi kemacetan di ibu kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri menyiapkan anggaran sebanyak 254 juta untuk pembongkaran tiangnya saja. Kemudian penataan kawasan sepanjang HR Rasuna Said untuk yang sisi timur ini adalah 100 miliar. Lalu akankah HR Rasuna Said sisi timur mirip dengan atau sama dengan HR Rasuna Said sisi barat yang sudah lebar dan juga memiliki trotoar yang bagus? Nanti kita akan pantau bersama. Harapan kita mungkin seperti itu, sehingga masyarakat dapat melakukan mobilitas ya, bergerak para pejalan kaki menggunakan trotoar yang lebih nyaman menuju ke area transit, ke area-area stasiun dan juga halte Transjakarta. Langsung saja kita di bagian ujung Jalan HR Rasuna Said, di pinggir ya, ini ada tulang-tulang besi, dan ini merupakan ujung dari tiang yang ada di sini. Kemudian ada tiang berikutnya yang sudah dililit dengan pita kuning hitam. Ada satu tiang yang sudah dibongkar, sudah ditutup dengan panel di sana, sehingga
tidak mengganggu arus lalu lintas ya dan membahayakan para pengendara. Kemudian tiang-tiang berikutnya di sini juga dililit dengan pita kuning hitam untuk segera dilakukan pembongkaran. Lalu waktu pembongkarannya itu dilakukan pada pukul 23 ataupun pukul 11 malam sampai ke jam 5 pagi. Tentunya hal ini untuk mengurangi dampak kepada arus lalu lintas yang melewati jalan HR Rasuna Said. Yang kita ketahui HR Rasuna Said adalah salah satu jalur jalan utama, jalan protokol yang banyak dilewati oleh kendaraan-kendaraan. Ditambah lagi di jalan ini terdapat gedung-gedung komersial ya, kemudian juga duta-duta besar ataupun kedutaan-kedutaan dari negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Dari total 109 tiang, ada tiang-tiang yang baru dibangun, ada yang sudah dicor ya tiangnya ataupun kolomnya sepertiga, ada yang setengah, bahkan sudah ada yang sampai ke tinggi, mungkin disiapkan lagi yaitu piernya ataupun bagian kepalanya.